Film ini berawal dari dua orang debt collector bernama Dosok dan Jongba yang tengah mencari seorang ibu bernama Myung-ja. Tak lama dicari, akhirnya mereka pun menemukan Myung-ja yang sedang asik berjalan bersama anaknya yang bernama Seng-yi. Tanpa pikir panjang, Dosok dan Jongba pun mengejarnya, dan mereka pun akhirnya tertangkap. Ketika Dosok dan Jongba menagih uangnya, Myung-ja minta tempo waktu lagi. Namun para debt collector tersebut sudah tidak bisa memberikan waktu lagi kepada Myung-ja. Karena tidak dapat membayar, sebagai jaminannya pun Dosok dan Jongba membawa Seng-yi sebagai jaminannya. Karena sudah tidak punya uang lagi, Myung-ja pun datang kepada temannya untuk meminjam uang. Namun bukan uang yang didapatkan, justru Myung-ja kena marah dan diancam akan dilaporkan kepada polisi. Karena sebetulnya Myung-ja ini imigran gelap dari Korea Selatan. Kemudian Myung-ja pun menelpon seseorang untuk meminjam uang, dengan jaminan anaknya boleh diadopsi. Ternyata temannya tadi melihat dari atas kamarnya, dan dia pun menelepon polisi agar segera menangkapnya. Belum sempat membayar hutang dan menebus Seng-yi, polisi pun datang, dan akhirnya Myung-ja pun ditangkap. Keesokan harinya, Dosok dan Jongba pun membawa Seng-yi ke kantornya sebagai jaminan dan menunggu ibunya membawa uang untuk melunasi hutangnya. Namun si bos justru marah besar, karena selama ini perusahaannya tidak pernah menjadikan anak kecil sebagai jaminan bagi yang berhutang. Dan si bos pun menyuruh keduanya mengembalikan Seng-yi kepada ibunya dan mengambil uangnya. Namun ketika di perjalanan pulang, Seng-yi kabur dari mobil dan berlari sekuat tenaganya. Dosok dan Jongba pun mengejarnya, namun sayang, karena kecerdikannya Seng-yi pun selamat dan bersembunyi di balik pot bunga yang besar. Ketika hari mulai gelap, Seng-yi pun pulang ke kosan di mana dia dan ibunya tinggal. Namun dia melihat mobil polisi berada di depan rumahnya. Seng-yi pun bersembunyi dan melihat polisi itu menyimpan kuncinya di balik batu bata. Setelah polisi pergi, Seng-yi pun lalu mengambil kunci dan masuk ke rumahnya. Namun ibunya tidak ada di dalam. Pagi harinya, Dosok diberitahu temannya bahwa ada seorang imigran gelap yang tertangkap. Dosok pun meminta bertemu dengan Myung-ja untuk menagih hutangnya. Myung-ja pun memberikan nomor telepon seseorang yang nantinya akan mengadopsi Seng-yi dan membayar lunas hutang-hutangnya. Myung-ja pun menitipkan pejer dan sebuah foto untuk diberikan kepada Seng-yi dan menitipkan pesan kalau ibunya pergi untuk mencari uang. Seng-yi yang sudah putus asa menunggu ibunya yang tak kembali, dia pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan menuliskan sesuatu yang isinya, "Ibu, aku pergi mencarimu." Dari pagi hingga siang hari, Seng-yi berjalan menyusuri kota namun belum menemukan ibunya. Hingga malam pun tiba, dia belum berjumpa dengan ibunya. Saat dia melewati di jalan yang agak gelap, datang seorang pengemis dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Benar saja dia berniat akan menculik Seng-yi untuk dijadikan pengemis. Namun Seng-yi menggigit tanya sang penculiknya hingga berdarah. Tak lama datanglah Dosok yang langsung menendang dan menghajar penculik tersebut. Seng-yi lalu menanyakan di mana ibunya kepada Dosok. Lalu Dosok pun mengatakan kalau ibunya sudah tidak ada di sini lagi. Dia pergi jauh mencari uang, hanya menitipkan pejer dan sebuah foto saja. Selagi menunggu seseorang yang akan mengambil Seng-yi dan membawa uang untuk melunasi hutang ibunya, Seng-yi dibawa ke rumah Dosok. Dia membantu mencuci pakaian dan mengepel lantai. Hingga suatu saat Dosok ditelepon seseorang yang akan mengambil Seng-yi. Dosok pun senang sekali karena akan mendapatkan uang.
Kemudian Dosok pun memberitahu Sengi kalau besok akan dijemput seseorang yang akan mengadopsinya. Dan Dosok pun berkata kepada Sengi kalau besok dia akan dibelikan baju-baju bagus sebelum dijemput orang yang akan mengadopsinya. Sengi pun merasa senang karena mau beli baju baru. Keesokan harinya, ada seorang kakek-kakek yang menemui Dosok dan menanyakan Sengi. Sengi pun agak sedikit takut dan memegang tangan Dosok. Karena merasa sudah menerima uang, Dosok pun menyerahkan Sengi untuk dibawa kakek tersebut. Dan tak lupa, Dosok pun meminta nomor telepon si kakek. Sebelum pergi, Dosok memberikan titipan dari ibunya Sengi, yaitu kejar dan sebuah foto Sengi bersama ibunya. Dan Dosok pun berpesan untuk jangan lupa meneleponnya jika terjadi apa-apa. Karena semenjak Sengi tinggal di rumahnya, rasa sayang Dosok pun muncul dan menganggap Sengi seperti anaknya sendiri. Akhirnya, si kakek membawa Sengi naik ke dalam bis dan pergi meninggalkan Dosok. Dengan perasaan berat hati dan mata berkaca-kaca, Dosok pun akhirnya meninggalkan Sengi sambil melambaikan tangannya sebagai tanda perpisahan. Begitu pula Sengi yang menatap Dosok sambil melambaikan tangannya. Keesokan harinya, Dosok mengirimkan pesan suara kepada Sengi. Namun sampai beberapa hari tidak ada balasan dari Sengi. Dosok terus mencoba lagi dan lagi. Karena Dosok mulai khawatir tentang keadaan Sengi yang tanpa kabar. Lalu Dosok pun teringat dengan nomor yang pernah diberikan si kakek yang menjemput Sengi. Dia pun lalu meneleponnya. Namun yang mengangkat adalah istri dari kakek tersebut. Dan dia mengatakan kalau suaminya tidak pernah mengadopsi anak perempuan. Karena suaminya berprofesi sebagai tukang rongsokan. Dosok pun semakin curiga dan merasa ditipu. Akhirnya Dosok mendatangi rumah si kakek dan menanyakan Sengi. Namun si kakek malah bilang tidak tahu sambil mabuk berat. Dosok merasa sangat marah dan menghajarnya. Namun tetap saja si kakek tidak tahu di mana Sengi berada. Karena Sengi sudah dijual kepada seorang wanita tanpa tahu alamatnya. Ternyata Sengi dibeli oleh seorang wanita yang bekerja sebagai penyanyi karaoke. Sengi dijadikan pembantu untuk bersih-bersih dan mencuci pakaian. Suatu malam, Sengi mengambil telepon lalu dibawa ke dalam kamarnya dan mengirimkan pesan suara kepada Dosok. Kalau sebetulnya dia kangen sekali sama paman Dosok dan Jomba. Sengi pun melanjutkan pekerjaannya untuk menyapu bagian ruang tamu karaoke. Namun ada seorang laki-laki yang sedang marah lalu melempar botol ke tembok. Naasnya pecahan botol itu mengenai wajah Sengi hingga berdarah. Si wanita itu kemudian membawa Sengi ke kamar dan memberinya obat lalu diperban. Akhirnya pesan suara Sengi dibuka oleh Dosok dan langsung menelponnya. Namun Dosok sangat terkejut karena Sengi menangis dan memintanya untuk menjemput. Kemudian Sengi pun memberikan alamat di mana dia tinggal. Dosok dan Jomba pun bergegas mencari alamat Sengi dan akhirnya mereka pun menemukannya. Karena pintunya terkunci, Dosok pun lalu mendobraknya dan Sengi langsung lari memeluknya sambil menangis. Karena melihat Sengi sangat kelelahan, Dosok lalu membawanya pulang dan menidurkannya di kamar. Sembari mengamati luka di pipinya. Keesokan paginya, Dosok dan Jomba membawa Sengi ke dokter spesialis kulit untuk mengoperasi luka di wajahnya. Setelah operasi, Sengi pun disekolahkan oleh Dosok dan menjadi murid paling pintar di sekolahnya. Hasil ujiannya selalu mendapatkan nilai 100 dan itu membuat Dosok dan Jomba sangat bahagia. Tahun pun berganti, Sengi kini telah dewasa dan dia pun mendapatkan beasiswa di salah satu kampus terkenal. Suatu malam secara diam-diam, Minungja ibu Sengi melihat Sengi saat keluar dari kampusnya. Namun Sengi sudah dijemput oleh Dosok yang sekarang sudah dia anggap sebagai ayahnya sendiri. Ibunya pun merasa sangat bersalah dan menangis.
Pada suatu malam, ibu dari Myung-ja diam-diam menelpon Dosok dan mengatakan kalau Myung-ja sedang sakit dan memohon agar Dosok bisa mengunjunginya bersama dengan membawa Seunggi. Karena ibunya ingin sekali berjumpa dengan Seunggi setelah belasan tahun tidak berjumpa. Akhirnya, keesokan harinya Dosok dan Seunggi pun terbang menjenguk Myung-ja dan akhirnya mereka pun sampai di sebuah rumah di tengah padang rumput. Tak lama setelah mengucapkan permisi, seorang nenek yang tak lain neneknya Seunggi membukakan pintu dan langsung memeluk Seunggi sambil menangis haru. Kemudian Seunggi pun dipertemukan dengan ibunya yang berada di dalam rumah. Seunggi dan ibunya pun saling berpelukan sambil menangis memendam rasa kangen setelah kurang lebih 10 tahun berpisah. Tak lupa, sebelum pulang Myung-ja memanggil Dosok untuk mengucapkan terima kasih karena sudah merawat dan menganggap Seunggi seperti anaknya sendiri. Dan untuk yang terakhir kalinya, Myung-ja minta tolong kepada Dosok untuk mencari ayahnya Seunggi yang ternyata masih hidup dan menjadi seorang pengusaha. Keesokan paginya, Dosok dan Seunggi pun berpamitan. Setelah sampai, malam harinya Dosok mengajak Seunggi menemui seseorang yang tak lain adalah ayahnya Seunggi. Setelah mempertemukan Seunggi dan ayahnya, Dosok pun pulang ke rumah dengan hati sedih karena akan kehilangan Seunggi yang sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Setelah beberapa jam, Seunggi pun menelpon Dosok dan minta untuk dijemput. Karena Seunggi memilih hidup bersama Dosok dibandingkan dengan ayahnya. Betapa senangnya hati Dosok mendengar hal itu. Dosok pun lekas menjemput Seunggi dengan hati yang sangat bahagia. Namun ketika di perjalanan, Dosok merasa kepalanya sangat pusing dan penglihatannya menjadi kabur. Sehingga tidak bisa mengontrol kendaraannya, dan akhirnya dia pun jatuh dan terluka. Diceritakan bahwa Dosok ini menderita amnesia sehingga dia tidak tahu nama dan di mana dia tinggal. Sehingga Dosok pun menghilang selama puluhan tahun. Seunggi dan Jongba sudah mencoba mencari namun selalu sia-sia. Dan akhirnya ada seorang polisi memberi kabar jika menemukan orang yang mirip dengan Dosok namun dirawat di sebuah panti jompo yang sangat tertutup. Akhirnya, Seunggi dan Jongba segera pergi ke alamat yang telah diberikan polisi tadi. Setelah sampai di tempat yang dituju, Seunggi dan Jongba menemui kepala pengurusnya dan menanyakan apakah ada orang sesuai yang dia cari. Mereka pun diberikan sebuah buku yang dibawa pasien yang mereka cari. Setelah dibuka ternyata itu adalah buku tulis saat Seunggi masih kecil dulu. Jongba dan Seunggi pun langsung menangis karena ternyata kali ini mereka tidak salah orang. Pasti orang itu adalah paman Dosok, yang mereka cari selama puluhan tahun. Kemudian mereka diantar oleh salah satu penjaga menuju satu ruangan yang sangat tertutup dan dikunci. Setelah pintu terbuka, secara perlahan mereka masuk dan pelan-pelan memastikan apakah benar dia adalah paman Dosok. Ternyata benar, dia adalah paman Dosok yang mereka cari. Mereka pun tak bisa menahan air mata kesedihan sekaligus gembira karena bisa menemukan paman Dosok. Dan film pun berakhir.